Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas tentang masalah transportasi yang tidak seimbang dan beberapa bentuk khusus. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas masalah transportasi yang seimbang. Seimbang itu maksudnya adalah banyaknya persediaan itu sama dengan banyaknya permintaan. Kemudian yang tidak seimbang dan bentuk khusus ini ada beberapa contoh kasus nanti kita bahas ya. Jadi ada beberapa tipe nanti. Untuk yang empat pertama ini, degenerasi, kemudian redundansi, prioritas, dan isolasi, ini adalah bentuk-bentuk khusus. Kemudian yang bentuk yang tidak seimbang ada dua di akhir ini. Kapasitas sumber itu lebih dari kapasitas tujuan, kemudian kapasitas sumber kurang dari kapasitas tujuan. Nah, untuk yang dua terakhir ini adalah tak seimbang. Yang empat pertama ini adalah bentuk khususnya. Kemudian kita bahas satu persatu ya, bagaimana cara menyelesaikannya. Yang pertama adalah degenerasi. Kita lihat definisinya terlebih dahulu. Degenerasi adalah suatu gejala di dalam algoritma transportasi bila jumlah sel isi kurang dari M tambah N kurang 1. Nah, sebagaimana kita tahu sebelumnya bahwa jika kita ingin dari nilai awal kemudian kita ingin melakukan tes optimalitas dengan metode modified distribution, maka banyaknya variabel dasar itu harus sama dengan M tambah N kurang 1. Jumlah baris ditambah jumlah kolom kurang 1. Nah, kasus di degenerasi ini adalah banyaknya variabel dasar itu kurang dari M tambah N kurang 1. Coba kita lihat contohnya. Nah, di sini adalah contoh kasus degenerasi. Ada berapa baris, ada berapa kolom? Coba kita cek. Ada 2 baris dan 3 kolom. 2 tambah 3 sama dengan 5, 5 kurang 1 sama dengan 4. Maka ketika kita ingin melakukan tes optimalitas dengan modi, maka banyaknya variabel dasar harus berjumlah 4. Tapi yang kita lihat di sini adalah 200, 200, 200. Cuma ada 3 variabel dasar. Maka kita bisa menambahkan satu sel baru. Bisa kita lihat di sini beban distribusi semu itu diberi notasi epsilon, itu bilangan yang sangat kecil. Atau nanti kita lihat contohnya, kita bisa memberi beban 0 nanti seperti itu. Jadi syaratnya dia bisa dilakukan tes optimalitas itu M tambah N kurang 1. Banyaknya variabel dasar harus berjumlah M tambah N kurang 1. Nah, jika variabel dasarnya kurang, kita bisa menambahkan epsilon atau 0 di sini. Kemudian di kasus, nah ini jadinya seperti ini nanti. Kita tambahkan beban baru di sel S1.3 ini, epsilon, tetapi bisa juga kita menggantinya dengan 0 ya, 0 gitu. Kemudian di kasus yang kedua yaitu redundansi. Redundansi di dalam sebuah tabel transportasi ditandai oleh jumlah sel isi yang lebih besar dari M tambah N kurang 1. Berbeda dengan degenerasi yang sebelumnya. Kalau degenerasi kan kurang dari M tambah N kurang 1. Kalau yang ini lebih dari. Ini juga bermasalah ketika kita melakukan optimalitas. Jumlahnya harus sama dengan M tambah N kurang 1. Maka kalau kelebihan, maka kita gabung distribusinya. Cara untuk menghilangkan redundansi adalah memindahkan atau penggabungan sel isi ke sel yang lain sedemikian rupa agar syarat M tambah N kurang 1 terpenuhi. Kita lihat contohnya ya. Di kasus yang sebelah kiri ini, 4 kolom, 3 baris. 4 tambah 3, 7, 7 kurang 1, 6. Tapi kita lihat di sini variabel dasarnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 variabel dasar di sini. Maka ada yang harus kita gabung distribusinya. Bisa kita lihat yang digabung adalah dari S1 ke T2 itu digabung ke S1 T1. Maka setelah kita revisi, syarat M tambah N kurang 1-nya terpenuhi seperti itu. Jadi kurang lebih seperti ini. Kalau kelebihan kita gabung distribusinya untuk yang redundansi. Kenapa? Karena syarat dia bisa dilakukan tes optimalitas, banyaknya variabel dasar harus M tambah N kurang 1 seperti itu. Nah, kemudian kita lihat bentuk khusus yang lainnya adalah prioritas.
prioritas di sini sebuah kasus transportasi mungkin menghendaki suatu daerah tertentu harus memperoleh prioritas distribusi karena suatu alasan tertentu. Kasus semacam ini tentu saja bisa diatasi dengan mudah selagi model transportasi menempatkan biaya total distribusi sebagai tujuan yang harus diminimumkan, maka sel-sel yang memiliki biaya distribusi terkecil pasti akan memperoleh prioritas. Nah, di sini misalkan prioritas itu misalkan dari gudang satu itu harus ke toko satu. Ini misalkan saja dari gudang satu harus mengirimkan barangnya ke toko satu. Nah, karena tujuan kita tadi adalah meminimumkan biaya, ya kalau kita ingin memprioritaskan dari gudang satu ke toko satu, maka biaya dari gudang satu ke toko satu harus kita minimumkan, yaitu kita bisa kasih biaya 0 di situ. Kalau kita kasih biaya 0, maka otomatis dari gudang satu ke toko satu itu menjadi prioritas karena biayanya paling murah, ya kan, seperti itu. Karena biaya paling murah, maka dia jadi prioritas. Nah, jika ketemu kasus yang seperti ini, dari sini harus ke sini misalkan, maka biayanya tinggal dikecilkan saja atau diminimumkan atau dienolkan lah paling tidak, seperti itu. Ini kasus yang prioritas. Kemudian kasus yang kebalikannya adalah isolasi. Sebuah kasus transportasi mungkin menghendaki suatu tujuan tertentu tidak boleh menerima distribusi dari suatu sumber tertentu. Sebagai contoh, sarana transportasi yang buruk atau putus sama sekali sering menjadi alasan mengapa suatu tujuan tertentu tidak bisa menerima distribusi barang dari suatu sumber tertentu. Contohnya, misalkan dari dua kota, dari Banjarmasin ke Banjarbaru misalkan, jalannya terputus, otomatis tidak ada pengiriman dari Banjarmasin ke Banjarbaru. Ini contoh saja. Tidak ada pengiriman dari Banjarmasin ke Banjarbaru. Karena tujuan kita tadi adalah meminimumkan biaya, otomatis tidak ada barang yang dikirim dari Banjarmasin ke Banjarbaru. Maka biayanya bisa kita buat semahal mungkin, karena supaya dia tidak dipilih. Nah, jadi untuk kasus isolasi, tidak ada pengiriman dari satu kota ke kota yang lain, maka biaya pengirimannya bisa kita maksimalkan. Atau di riset operasi ini, kita bisa menyimbolkannya dengan simbol huruf M, seperti itu. Yaitu untuk biaya yang sangat besar. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Ini untuk yang kasus tidak seimbang, kapasitas sumbernya lebih dari kapasitas tujuan, itu kita tinggal menambahkan kolom semu dengan biaya sebesar mungkin yang disimbolkan dengan M. Nah, karena kapasitas sumber ini lebih dari kapasitas tujuan, maka ada barang yang tidak dikirimkan ke tujuan. Ada barang yang asalnya dari sumber, yang kelebihan, dan kelebihannya itu kan tidak mungkin kita kirimkan ke tujuan, karena permintaannya sudah selesai, permintaannya sudah terpenuhi. Ada barang yang tidak dikirimkan, supaya tidak dikirimkan, maka kita bisa membuat tujuan baru, menambahkan kolom baru, dengan biaya pengiriman dari sumber ke tujuan itu adalah dengan biaya yang sebesar mungkin, yaitu sebesar M. M adalah kita anggap sebagai biaya yang sangat besar, supaya dia tidak dikirimkan dari gudang ke toko. Nah, jadi seperti itu. Untuk kasus kapasitas sumber lebih dari kapasitas tujuan. Nah, kemudian bagaimana jika kapasitas sumber kurang dari kapasitas tujuan? Kita tinggal menambahkan baris semu, kita menambahkan gudang semu, ya, gudang semu, dengan biaya pengirimannya adalah 0. Nah, ini beda ya sama yang tadi. Kalau yang tadi ini barangnya ada, supaya tidak dikirimkan, kita beri biaya yang sangat tinggi. Ini kan memang barangnya tidak ada. Kita membuat gudang semu, gudang bayangan. Kita membuat gudang bayangan, kemudian biaya pengiriman dari gudang bayangan tersebut ke tujuan adalah 0. Makanya di sini kita membuat baris semu dengan biaya 0. Nah, kemudian kita lihat contoh kasusnya ya. Ini adalah contoh kasusnya. Ada 4 gudang, kemudian ada 6 daerah distribusi. Bisa kita lihat di sini ada satu daerah, dari penghilangan 1 ke daerah 3, di situ kan tandanya strip, artinya tidak ada pengiriman dari penghilangan 1 ke daerah distribusi 3. Sebagaimana kita tahu tadi, sudah kita bahas di bagian isolasi, kalau tidak ada pengiriman, maka biaya pengirimannya bisa kita buat menjadi M, yaitu suatu bilangan yang sangat besar, supaya dia tidak ada pengiriman dari penghilangan 1 ke daerah distribusi 3. Kita buat biayanya sangat tinggi supaya tidak ada pengiriman, seperti itu.
Kemudian kita cek apakah dia kasus yang seimbang kah? Ternyata tidak. Persediaannya ada 33, kemudian permintaannya adalah 30. Kalau persediaan lebih dari permintaan, tadi kita buat kita buat tujuan bayangan atau tujuan yang semu lah. Itu. Ini kan persediaan barangnya kelebihan 3 nih. Persediaan barangnya kelebihan 3. Maka supaya 3 ini tidak dikirimkan ke tujuannya, maka biaya pengirimannya kita maksimalkan. Kita buat sangat besar supaya tidak dikirimkan. Maka di sini untuk yang kolom DF, biaya pengirimannya M. M yaitu adalah bilangan positif tertinggi. Bilangan positif yang sangat besar lah, seperti itu. Nah, ini untuk kasus persediaan lebih dari permintaan. Kalau persediaan kurang dari permintaan, maka nanti kita akan membuat baris baru, yaitu sumber baru, sumber semu lah. Jika kita ketemu kasus yang persediaan kurang dari permintaan. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian dari sini kita buat tabel nilai awalnya, kita pakai Vogel saja. Ini nanti silakan kalian coba-coba sendiri, kalian detailkan bagaimana cara menggunakan Vogel untuk menyelesaikan ini. Langkah-langkah menggunakan Vogelnya masih sama dengan sebelumnya. Intinya di setiap baris dan kolom kita cari 2 biaya paling rendah, kemudian kita cari selisihnya. Dan ingat tadi M adalah suatu bilangan positif yang sangat besar. M adalah suatu bilangan positif yang sangat besar. Ini adalah untuk bagaimana metode Vogel sudah dibahas di video sebelumnya. Ini adalah hasilnya. Kemudian ini, banyaknya variabel dasar itu harus sama dengan baris tambah kolom kurang 1. Nah, mungkin nanti kalian ketemu kalau pakai metode Vogel ini, kalian cuma dapat variabel dasarnya itu cuma 9. Kalian bisa menambahkan satu sel di mana dia banyak barang yang dikirimkannya adalah 0, yaitu di sel P1 DF ini. Kalian bisa menambahkan 0 di sini. Supaya pas banyaknya variabel dasar itu harus sama dengan banyak baris tambah banyak kolom kurang 1. Nah, jadi kalian sesuaikan saja, nanti akan kita cek di Excel juga ya. Nah, ini adalah untuk tes optimalitasnya. Langkah pertamanya adalah kita cari UI sama VJ-nya. Nah, silakan kalian tentukan nanti bagaimana cara mencari UI sama VJ sudah kita bahas di video sebelumnya. Ini kita langsung saja. Kemudian kita isi sel-sel yang kosong, XIJ-nya. Kita lihat di sini, XIJ-nya sudah tidak ada yang negatif. Kalau masih ada yang negatif, maka kita lakukan stepping stone. Langkah-langkah stepping stone sudah kita bahas di video sebelumnya juga. Karena di sini sudah tidak ada yang negatif, maka bisa dikatakan tabel ini sudah optimal. Kemudian karena sudah optimal, kita hitung biaya minimumnya berapa. Biaya minimumnya kita lihat ini 23 kali 5, kemudian 24 kali 4. Nah, untuk yang kolom semu ini tidak kita hitung ya. Karena ini adalah ya tujuan semu, jadi tidak dikirimkan sebenarnya gitu. Jadi perhitungannya 23 kali 5, 24 kali 4, 24 kali 6, 24 kali 1, 22 kali 6, 20 kali 4 tambah 20 kali 4. Kemudian kita hitung hasilnya adalah 671. Kemudian kita bandingkan dengan yang di Excel-nya. Di sini saya sudah buatkan Excel-nya. Untuk di Excel ini ada sedikit triknya ya. Karena kan tadi di sini kita memasukkan M. M adalah suatu bilangan yang sangat besar. Tetapi ketika kita ingin memasukkannya ke Excel, akan sangat sulit bagi Excel jika kita memasukkan suatu bilangan yang sangat besar, misalkan 9999 seperti itu. Nah, alternatifnya kita bisa memasukkan suatu nilai yang lebih besar dari semua nilai yang ada di tabel ini. Misalkan nilai yang paling besar di tabel ini adalah yang selain M tadi ya, adalah 28. Maka M-nya bisa kita ganti dengan suatu bilangan yang lebih besar dari 28. Misalkan kita ganti sama 30. Itu masih
bisa untuk Excel menyelesaikannya dengan mudah. Kalau kita ganti sama 99999 dan seterusnya, mungkin bagi Excel akan sulit untuk menghitungnya gitu. Jadi kurang lebih seperti ini. Langkah-langkah untuk menghitung ini saya sudah bahas di video sebelumnya. Jadi kalian buat tabel yang seperti ini, kemudian ini rumusnya adalah penjumlahan dari baris ini, kemudian ini adalah penjumlahan dari setiap kolom. Kemudian untuk biaya minimumnya kita pakai rumus sum product gitu ya. Masalah penyelesaian rumusnya sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, kemudian kita langsung ke solver saja. Nah, kita reset dulu. Nah, set objektifnya kita letakkan di sel di mana biaya minimumnya tadi sudah kita masukkan rumusnya ya. Jadi rumusnya tadi adalah sum product ini dikalikan yang bawah ini. Sudah saya masukkan rumusnya. Kemudian tujuan kita adalah untuk meminimumkan. Oke. Kemudian by changing variable cells-nya kita pilih dari sini D1 P1 ke DF P4 ini. Oke. Kemudian batasannya kita tambahkan. Referensinya adalah yang ini, persediaan harus sama dengan, tandanya kita ganti jadi sama dengan, constraint-nya kita ganti ke sini. Oke, kita tambahkan. Kemudian batasan yang kedua yaitu permintaan. Kita pilih yang ini. Oke, itu tandanya harus sama dengan, batasannya adalah ini permintaan. Oke, tandanya sama dengan, oke, sudah kita klik oke. Kemudian solving methodnya simplex LP, kita klik solve. Nah, di sini pastikan tulisan di solvernya ini adalah solver found a solution, artinya ini adalah nilai minimum yang optimal, sudah tidak ada nilai yang lebih kecil lagi. Jika kalian menemukan tulisannya solver atau do not convert seperti itu, bukan seperti ini tulisannya, maka bisa dipastikan hasilnya belum optimal. Intinya solvernya harus memunculkan found a solution. Kita klik OK saja. Kita lihat di sini biaya minimumnya adalah 761. Lah kok beda sama yang hasil manual tadi? Karena DF-nya masih dihitung ya. Untuk perhitungan biaya minimum, ini kan tujuan semu tadi. Jadi tidak usah kita hitung, kita ganti sama 0 saja. Ini 0, ini 0. Nah, kita lihat hasilnya adalah 671. Nah, artinya sudah sama. Hasil kita dengan manual tadi, nilai awalnya pakai Vogel, kemudian optimalitasnya pakai Modi, kemudian hasilnya sama dengan cara kita pakai Excel. Seperti itu. Jadi, ini adalah tabel distribusinya. Nah, ini adalah untuk yang masalah tidak seimbang ya. Kemudian ada juga yang masalah bentuk khusus. Kemudian ada rute yang tidak ada rutenya tadi dari P1 ke D3. Mungkin nanti silakan kalian coba-coba untuk yang kapasitas sumber kurang dari kapasitas tujuan. Mungkin cukup sekian video pembahasan ini.